dalam puji syukur.
kasih Kristus di akhir pujian ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita boleh patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang setia bagi kita. Sekalipun kita seringkali tidak setia kepada Dia, namun Dia tetap setia mengasihi, bahkan memelihara, memberkati akan kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari kita fokuskan hati kita di dalam kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Sebagai firman pertama dalam ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan saya sampaikan sebelum nanti disampaikan Bapak Gembala kita yang terambil daripada Injil Markus pasal yang ke-10. Saya akan baca buat kita ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-52. Kalau saudara-saudara di sana, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah satu pelayanan dalam perjalanan Yesus ketika dia masih ada di dalam dunia ini. Di sana seperti firman Tuhan yang kita boleh baca, saudara-saudara,
bahwa ketika Yesus melintas keluar dari kota Jericho, di sana ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Setiap harinya dia duduk di jalan itu. Dia hanya mengharapkan belas kasihan orang yang lewat dari sana. Tetapi Bartimeus ini memiliki satu iman yang luar biasa, saudara. Sekalipun mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya tidak. Dia memiliki iman kepada Yesus yang luar biasa, saudara. Seperti yang kita baca tadi, saudara, ketika Bartimeus duduk di pinggir jalan itu, lalu dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Lalu dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Dia percaya hanya Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Dan kita melihat, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Semua orang tidak ada peduli baginya. Bahkan begitu Bartimeus berseru memanggil Yesus, orang banyak melarangnya, saudara. Bahkan orang banyak berkata supaya dia diam. Tetapi kita melihat Bartimeus tidak mau menjadi lemah. Dia tidak menjadi surut sekalipun orang berkata supaya dia diam. Tetapi firman Tuhan berkata, Bartimeus semakin keras berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, seruan Bartimeus ini di dalamnya mengandung satu pengharapan yang sungguh-sungguh akan Yesus. Seruan Bartimeus ini di dalamnya mengandung satu kerinduan, satu kehausan yang sangat dalam untuk dia mau bertemu dengan Yesus. Seruan Bartimeus ini, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalamnya mengandung satu iman, satu kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa telinga Tuhan senantiasa akan tersendek mendengarkan setiap seru doa orang-orang yang berseru, yang percaya, yang hanya berharap kepada Dia. Dan ayat firman Tuhan ini menjadi nyata kepada pribadi Bartimeus. Ketika Bartimeus berseru memanggil Yesus, "Kasihani aku." Ada begitu banyak suara-suara yang barangkali untuk menghambat suara Bartimeus ke telinga Yesus. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, begitu banyak orang berbondong-bondong. Berarti begitu banyak suara-suara pada saat itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa telinga Tuhan senantiasa tersendek mendengarkan setiap seru doa orang-orang yang percaya, yang selalu setia hanya berharap kepada Dia. Bartimeus berharap hanya kepada Yesus. Orang berkata supaya dia diam, Bartimeus semakin keras memanggil nama Yesus. Teriakan Bartimeus yang didasari dengan pengharapan yang sungguh terdengar ke telinga Yesus, saudara. Lalu Yesus dalam perjalanan itu berhenti, dan Yesus berkata kepada orang yang di situ, "Panggillah dia." Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, lalu Bartimeus ini dipanggil. Ketika orang yang memanggil Bartimeus itu berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Dia memanggilmu." Begitu Bartimeus mendengarkan Yesus memanggil dia, dia bersegera berdiri. Jubah kepingamisannya itu ditinggalkan. Jubah yang setiap hari dia pakai mengemis, dia buka, dia tinggalkan. Lalu dia bersegera menghampiri Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, lalu setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia berjumpa dengan Yesus yang dia percayai, yang dia menggabungkan dia itu di dalam hidupnya, lalu Yesus berkata kepada dia, "Apa yang sesuatu yang kau ingin aku perbuat bagimu?" Lalu Yesus berkata, "Rabuni," yang artinya guru, "aku mau melihat."
saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Yesus berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, perjumpaan seseorang yang percaya akan Tuhan akan merubah di dalam kehidupannya. Perjumpaan Bartimeus dengan Yesus membuka satu lembaran baru bagi dirinya. Yang tadinya dia tidak bisa melihat, tetapi lewat perjumpaannya dengan Yesus yang luar biasa itu, yang dia percaya itu, membuat satu lembaran baru di hidupnya. Dia menjadi bisa melihat. Mata jasmani menjadi dicalinkan, dia bisa melihat. Mata rohaninya pun melihat Yesus dengan terang benderang. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Bartimeus disuruh pergi, tetapi Bartimeus tidak pergi, saudara. Oleh karena sukacitanya, oleh karena Yesus telah merubah hidupnya, dia bersama dengan Yesus, dia mengikuti Yesus di dalam perjalanan ini. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, setiap usaha kerja seseorang yang didasari dengan iman, maka kerinduan yang ada di dalam dirinya tidak menghasilkan yang baik, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia berjuang di dalam hidupnya, sekalipun ada orang menghalangi supaya dia tidak berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak mau peduli dengan orang lain. Baginya dia harus bertemu dengan Yesus, sebab dia percaya perjumpaannya dengan Yesus akan merubah hidupnya, dan nyatalah dirasakan di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan didasari dengan iman, dengan pengharapan yang sungguh, dengan kehausan dan kerinduan, pasti disambut oleh Tuhan. Saudara mungkin masih mengingat, bahkan kita semua tahu, sejak dari kita sekolah minggu sudah diajarkan guru sekolah minggu tentang Zakheus. Zakheus, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan, keselamatan tidak ada bagi dirinya. Ketika Yesus datang di kota Jericho, di situ Bartimeus ada, saudara. Bartimeus ingin melihat Yesus, tetapi dia tidak mampu melihat Yesus karena kata firman Tuhan, badannya pendek. Keterbatasan yang ada di dalam diri Zakheus tidak membuat dia menjadi mundur, tidak menjadi satu alasan bagi dia untuk dia tidak melakukan untuk melihat Yesus. Tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ketika Zakheus tidak mampu melihat Yesus karena banyaknya orang berbondong-bondong karena tubuhnya pendek, tetapi usaha Zakheus tidak sampai di situ saja, saudara. Dia tahu bahwa jalan yang akan dilintasi oleh Yesus itu, maka dia berlari ke depan. Lalu dia memanjat satu pohon ara. Karena kerinduan di dalam hidupnya, dia mau melihat Yesus. Maka dia berjuang di dalam hidupnya. Karena badannya pendek, lalu dia memanjat pohon ara. Lalu ketika Yesus lewat di situ, saudara, lalu Yesus melihat ke atas, apa kata Yesus? Karena Yesus melihat hati seseorang. Saudara duduk di tempat ini saat ini, Yesus melihat hati saudara, bukan melihat wajah kita, tetapi Yesus melihat jiwa kita, hati kita. Itulah yang dilihat Yesus dari Zakheus ini, saudara. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segera turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Oh Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang berkerumun pada saat itu, mereka bersungut-sungut karena Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Karena Zakheus itu di mata mereka adalah orang berdosa, karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya raya. Orang bersungut-sungut, saudara. Tetapi Zakheus segera turun, lalu dia menyambut Yesus di dalam rumahnya. Lalu dia berdiri, apa katanya kepada Yesus? "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan jika ada sesuatu yang saya peras dari seseorang, akan saya kembalikan 4 kali lipat." Lalu Yesus berkata,
Hari ini telah terjadi keselamatan di tengah-tengah rumah ini. Sebab orang ini pun anak-anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimak kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan di tengah-tengah rumah ini. Karena mereka adalah anak-anak Abraham. Berarti sebelumnya Sakyus adalah menjadi seorang yang tidak terselamatkan. Tetapi dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus merubah hidupnya. Yang tadinya dia harus menjadi seorang yang binasa, tetapi menjadi orang yang terselamatkan. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan? Oleh karena dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini saudara meninggalkan rumah saudara, saudara meninggalkan kegiatan saudara, saudara datang di rumah Tuhan hari ini. Apa yang menjadi motivasi saudara? Apakah supaya saudara dikatakan tetanggamu orang Kristen lalu ke gereja? Sebatas itu dah kehadiran saudara. Kalau hanya sebatas itu saudara, engkau tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika saudara di dalam hidupmu, di dalam iman percayamu, saya hari ini akan ke rumah Tuhan, saya akan mau berjumpa dengan Yesus, itu keluar dari iman percayamu, dari pengharapanmu akan Tuhan Yesus, dari kerinduan hatimu untuk berjumpa dengan Yesus. Maka hari ini saudara akan berjumpa dengan Yesus. Sebab dia ada di tengah-tengah kita lewat kuasa firman, lewat kuasa daripada rohnya. Jika seperti itu kehadiran kita pada saat ini, maka perjumpaan kita dengan Yesus akan merubah hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi masalah yang saudara hadapi hari ini? Jika engkau datang dengan sungguh-sungguh dengan iman percaya, dengan pengharapanmu, tidak ada yang lain hanya Yesus, maka perjumpaanmu saat ini akan Yesus akan merubah hidupmu. Engkau akan ditolong. Sebab kenapa? Seru doamu nanti kepada dia. Jikalau doa itu disertai dengan pengharapan, dengan kehausan kerinduan yang dalam berjumpa dengan dia, maka kata firman Tuhan tadi bahwa telinga Tuhan tersendiri kepada setiap seru doa orang-orang yang percaya, yang selalu setia hanya berharap kepada dia. Tersendiri telinganya dari saudara. Maka serukan nanti apa yang menjadi keluhanmu, serukan nanti apa yang menjadi pergumulanmu. Telinga Yesus akan tersender terhadap suara-suara saudara, dan saudara akan dijawab, saudara akan diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman kedua dari buatan Bapak Gembala kita, sekaligus membawakan kita dalam doa berkat. Silakan umat bangkit berdiri. Bertindih dengan beban berat, Lalu ku datang
Dia memberikan hidup serta sebetulnya tadi saya berpikir apapun kita berkhotbah dengan waktu yang cukup, tapi bilangnya baru jam 10 dan saya akan tambahkan lagi firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama karena kita akan keluar jam 11 ini masih ada waktu 1 jam lagi, kita akan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sana perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi danau. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dan supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6. Dan sesudah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih, kisah ini sebetulnya sudah sering kali kita dengarkan. Bagaimana Yesus mencari orang-orang yang bisa dipergunakan oleh Allah untuk menjadi seorang pelayan. Itu sebabnya ini Petrus, kita tahu Petrus memiliki satu karakter yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Karena karakter orang-orang Galilea ini agak mirip dengan karakter kita orang Barat. Karakter orang Barat itu atau orang Galilea, dia lebih suka perubahan-perubahan. Dia suka ada tantangan. Jadi kalau itu sebabnya kalau kita bertanya, kenapa Yesus mesti ke Galilea? Kenapa tidak ke daerah-daerah lain? Atau kenapa Yesus memilih murid yang di kalangan nelayan? Kalangan nelayan kita tahu kalau kita pergi ke Cilincing adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang hanya bisa belajar dari pengalaman. Jadi apa yang pernah dia alami, lalu itulah yang dipercayai. Jadi dengan kata lain, dia percaya kalau dia sudah merasakan, kalau dia sudah melihat.
Nah, Yesus mencoba mencari para murid dari kalangan-kalangan orang-orang yang lebih dia. Dan kita tahu saudara yang dikasih bahwa ketika Petrus memiliki perahu dan Yesus pertama sekali, Yesus mencoba mempergunakan apa yang dimiliki oleh Petrus, yaitu apa? Perahu. Lalu Yesus pakai perahunya, lalu Yesus naik, lalu dia rupanya di danau itu karena orang datang banyak, lalu Yesus tidak bisa berbicara dengan mereka dengan dekat-dekat karena mereka berusaha untuk menghampiri Yesus, sehingga Yesus naik perahu, dia bertolak kira-kira kalau seperti di Samosir, kalau saudara pernah ke Samosir atau ke Danau Toba, lalu kira-kira kalau di Danau Toba itu kan ada pasir, ada maksudnya pantainya itu mungkin kira-kira agak mirip lah kira-kira begitu. Saya sih belum pernah ke Israel, jadi saya coba bayangkan saja. Nah, ketika Yesus bertolak, dia berkhotbah, mimbarnya itu adalah perahu. Ya, Yesus menyampaikan tentang kabar baik, tentang Injil. Nah, setelah Yesus menyampaikan firman Allah, lalu Yesus berkata kepada Petrus, kita bertolaklah ke lebih dalam. Nah, tebarkanlah jalanmu. Lalu Petrus bilang apa? Guru, sepanjang malam kami telah berusaha, telah menangkap ikan, kami coba tebarkan jala, kami tarik tidak ada, kami tebarkan ke sana, kami tarik tidak ada. Kalau saudara seperti bapak saya dulu, itu kan dia nelayan, saudara. Jadi dan dulu saya waktu kecil, saya masih ingat waktu saya masih kelas 2 SD, kalau bapak saya pergi dari rumah pergi untuk mengangkat bubu. Saudara tahu gak bubu? Bubu itu yang dari ijuk, yang bulan begitu kayak drum, lalu ada lubangnya dibuat. Ya, jadi bubu ini ikan masuk tapi nggak bisa keluar. Ya, jadi kalau ikan sudah masuk kepada bubu ini dia nggak bisa keluar karena tidak ada celah dia untuk keluar. Nah, saya sering kali diajak gitu ya. Pagi-pagi saya dibanguni lalu saya ikutin bapak saya. Menangkap ikan, menarik bubu. Nah, jadi bapak saya tuh dia karena sudah pengalaman ya, kalau angin datang dari Sabulan atau dari apalah daerah selatan, saya bilang juga saudara ada semacam ada satu arah dari sana angin, pasti ikan arahnya ke sini, dia udah tahu. Nah, kalau umpamanya angin dari sana dia tebarkan jalan di sini, dipotong. Nah, itu banyak dapat ikan. Ketika ditarik, nah kalau bubunya itu sering kali ketipis dengan batu, lalu tentu yang turun menjelang itu kan yang memperbaiki saya. Saya baru tahu, oh rupanya saya kayak ini. Kalau nanti ada batu yang masuk kepada bubu liban itu kerjaan saya. Jadi kalau menyelam saya agak mungkin saudara kalah saya menyelam karena di waktu kecil umur 12 tahun saya bulu kasar marukor. Jadi marukor dia tuh singkirkan batunya baru bubunya bisa. Sesuatu yang dikasih sebetulnya kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini kayak coba untuk mencoba mengaplikasikan iman Allah ini sebagaimana Petrus yang penjala ikan menjadi penjala manusia, adalah sebetulnya kita dipanggil Tuhan ini dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Yang dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang kita yang berbeda-beda, sebetulnya syaratnya adalah ketika kita memberikan hati kita kepada Allah, itu syarat mutlak. Sebagaimana Petrus, yang pertama perahu diizinkan dipakai oleh Tuhan. Perahu ini berbicara tentang apa? Perahu bisa berbicara tentang materi, tentang apa yang menjadi harta kita, tentang apa yang menjadi kita banggakan di dalam hidup kita. Nah, Petrus tahu
memberikan perahunya untuk dipergunakan oleh Yesus untuk Yesus menyampaikan firman Allah. Lalu ketika Yesus duduk di dalam perahu sedang menyampaikan, lalu selesai daripada itu semua, dan Yesus katakan bertolak yang lebih dalam, dan secara manusia, secara pengalaman, secara logika, Petrus sudah semalaman menangkap ikan tidak dapat ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Karena memang di pas danau itu ada kelas di pinggir pasti ikannya kecil. Semakin lebih dalam pasti ikannya lebih besar. Kalau ada ikan besar di pinggir itu pasti ikan yang tersesat. Pasti umumnya ikan yang terbesar itu ada di dalam. Nah, saudara yang terkasih, kalau mau ingin lebih jauh kita merasakan berkat Tuhan, merasakan persekutuan kita dengan Tuhan, harus yang lebih dalam. Bernyanyi, menyembah, berdoa, melayani, bekerja, berbuat baik, harus yang lebih dalam. Dan tantangannya lebih berat di tempat yang lebih dalam. Karena di tempat yang lebih dalam, saudara, kalau tidak bisa berenang, kok tidak bisa di situ, kok bisa mati di situ. Kalau banyak perkara, banyak proyek yang lebih besar, pastikan saudara bisa menguasai itu. Kalau orang ingin berhasil, bagaimana kita memanage diri kita? Menjadi seorang pemimpin itu harus tahu manajemen diri dulu. Bagaimana dia mengontrol dirinya, baru bisa dia mengontrol anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, jangan kita bisa berharap kita bisa maju kalau tidak ada yang kita korbankan. Kalau kau ingin maju, kau akan mengorbankan sesuatu. Kalau kau ingin berhasil, kau harus mengorbankan sesuatu. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Betul kan? Haleluya. Saya coba kita teriakan dulu, haleluya. Nah, membangunkan yang tidur, kalau ada yang tidur, bilang kau bangun. Jadi ini memang AC-nya apa? Ini ya apa? Coba AC dibuka. Ya agak panas ya. Saya coba. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi sebagaimana Petrus sebetulnya dia berusaha bagaimana dia dibentuk karakternya oleh Yesus. Nah, tentu yang pertama kalau dia mau ikut Yesus, dia harus mengorbankan apa? Perahu, pekerjaannya sebagai nelayan. Dan tentu dia korbankan itu. Kemana Yesus pergi dia ikut. Dan itulah sebetulnya keberhasilan daripada seorang yang bernama Petrus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik kalau kita tidak mau dikoreksi, tidak mau didoktrin lah kira-kira begitu. Kalau di gereja kan sebetulnya dengarkan firman Allah, silakan didoktrin dengan benar, diajar dengan benar, bagaimana kau hidup, bagaimana kau melayani, bagaimana bekerja. Bukankah sebetulnya Allah seringkali mengajarkan kita demikian, saudaraku yang dikasih. Dan yang pertama sebetulnya kita perhatikan di sini, kita belajar dari kehidupan seorang Petrus. Sekalipun kita tahu Petrus dia berbicara dulu, dia baru berpikir. Karena ketika ada sesuatu kasus, dia tidak berpikir panjang, lalu dia ngomong saja. Dan setelah dia ngomong, lalu dia berpikir, oh iya salah ya. Kan kita seringkali banyak gitu. Kita ngomong dulu dengan emosi, dengan memuaskan hati kita, apa diganti. Setelah udah tahu resikonya, oh iya. Makanya penuh penjara. Kalau orang pikir dulu baru bertindak, saya yakin penjara itu gak penuh.
Ada negara di dunia ini yang penjara kosong, tapi di Indonesia penjara. Kenapa? Karena dia bertindak dulu, dia tidak berpikir dulu bertindak. Contohnya kalau dia mau membunuh orang, mau pukul orang, coba suami seumpamanya kalau tiba-tiba berkelahi dengan istri, ya mau pukul begitu, lu pikir dulu. Pikirnya berarti kalau saya pukul, itonya tentara, wah habis saya. Dia kan, kalau itonya tentara, kalau itonya preman, gimana? Wah, bahaya. Jangan-jangan dia nanti mutusin saya. Kan logika kita kan berpikirnya begitu. Kalau saya nanti sama dia, kira-kira hidup saya seperti apa ya? Kalau saya teruskan ini, kira-kira saya kemana ya? Tapi kalau orang yang nggak berpikir, ya kerjain aja terus, ya hayu aja. Akhirnya, bukankah firman Allah berkata, Amsal berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju ke kebinasaan. Lurus budaya itu. Lurus kita lihat, benar, baik, tapi ujungnya apa? Jadi lebih baik sebetulnya sekarang kita menangis dan kemudian kita tertawa, daripada kita sekarang tertawa kemudian kita menangis. Kalau sudah tua kita menangis, ya kan? Saya lebih bagus berpikir. Makanya kalau saya sering kali posting pranika, saya ada pernah dulu posting pranika itu, saya lupa tapi nggak usah kasih tahu saudara. Tujuan kamu apa sih menikah? Supaya ada yang cuci baju saya, Pak. Ya. Kalau cuci baju, mesti cuci aja. Kayak seperti iklan di Facebook tuh kan. Siap, kamu masak bisa nggak? Kamu bisa cuci nggak? Oh gampang, laundry ada. Bisa masak nggak? Oh saya kenal catering yang sangat enak. Jadi apa nanti kerja kalau kita tahu? Kamu mau nyari babu atau mau nyari istri? Nah, maksud saya zaman sudah modern, zaman now ini kita tidak boleh lagi berpikir sempit. Kita sudah harus berpikir. Makanya saya kalau ada diskusi tentang ulos, tentang ini, saya pikir orang sudah berbicara di planet Mars, kita masih berbicara seperti Indonesia ini. Negara-negara lain sudah berbicara tentang perkembangan, tentang teknologi, tetapi kita masih ngurusin masalah agama. Ya kan? Habis energi. Jadi orang apabila sudah bisa maju, orang sudah bisa lebih baik, nggak selesai masalahnya. Sama dengan ketika kita lihat saja foto di dalam Alkitab saudara yang dikasih. Sebetulnya kalau kita lihat di sini Petrus, ya Petrus pertamanya baik, ya dia ikuti Yesus selama 3,5 tahun. Ya bahkan Yesus pernah berkata kepada dia. Ketika Yesus berkata, aku akan di Yerusalem, aku akan ditangkap, disalibkan. Dan Petrus berkata, Tuhan sekali-sekali itu jangan kiranya menimpa engkau. Dan Yesus berkata, enyata engkau iblis, sebab engkau hanya berpikir apa yang dipikirkan manusia. Yesus berkata kepada Petrus, iblis, apakah Petrus tersinggung? Enggak. Dia tetap ikut Yesus. Dan ada juga saudaraku yang sekasih, saya melihat perjalanan Petrus ini sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan bahwa hampir beda, maksud saya hampir sama lah dengan kita. Petrus juga pernah salah, Petrus juga pernah menyangkal Yesus, Petrus juga pernah ketika Yesus telah disalibkan, Petrus kembali menangkap ikan. Dia kembali ke hidupnya yang lama, dia kembali kepada kebiasaannya yang lama. Kan sama dengan kita. Mungkin kita saudara punya kasih hari 1 tahun, 2 tahun kita ikut semangat, haleluya, kebaktian hujan hayu. Tapi apakah sekarang masih lama-lama sudah menjadi umur bertambah-tambah? Apakah semangat kita melayani sama? Saya pikir enggak, berbeda kan?
Nah, kita lihat kehidupan daripada Petrus di akhir dari semua perjalanan Petrus, saudara, yang membuat dia adalah ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Dan di sana Yesus mencoba melihat kedalaman hati daripada Petrus. Ya. Tetapi setelah Yesus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi besoknya begitu Yesus dia sudah menyangkal Yesus. Kan seringkali saudara, grafik iman kita ini sebetulnya naik turun, ya kan? Nggak begini terus, naik terus langsung ke surga. Pasti yang saya perhatikan umumnya grafik kita turun. Ya, kalau tahun 2020 saudara agak turun, 2021 agak naik, bulan 1 agak naik, bulan 2, bulan 3 turun lagi naik sedikit, ya kan? Itu dari kita apa? Yang penting masih tetap di dalam Tuhan. Yang penting masih tetap percaya kepada Yesus daripada yang berat. Dan saudaraku yang dikasih, supaya seluruh jemaat Tuhan di dalam akhir zaman ini, harus saudara, ada beberapa hal tadi yang saya perhatikan bahwa kita yang pertama kita harus bisa memanage diri kita. Seperti kita kalau belajar tentang manajemen itu kan, apa sih yang dipelajari tentang manajemen? Bagaimana memanage diri itu? Kita harus pertama memiliki planning, ya kan, perencanaan. Bagaimana? Saya akhir-akhir ini saya coba belajar berpikir bagaimana planning gereja kita ini ke depan seperti apa, ya kan? Kita perhatikan bagaimana kita kerjasama dengan baik, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya, sekalipun karena susahnya jadi orang Kristen di Indonesia ini, kita kan tidak bisa bebas, saudara, ya, kita tidak bisa karena kita di kalangan adalah orang-orang yang minoritas, kita tetap saja berjuang melayani Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi, cobalah kita menguasai, mengendalikan diri kita yang pertama. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita yang pertama, lalu kita bisa mengendalikan diri keluarga kita, lalu masuk lagi ke yang lebih luas, ke lingkungan kita, lalu kepada orang-orang di sekitar. Itu saudara yang dikasih. Jadi saya percaya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya ikut Tuhan ini tetaplah kita setia, tetaplah berjuang terus, bekerja terus, atau tetap lebih dalam lagi melayani, mengikuti Tuhan. Jangan cukup luas hanya sebatas di situ saja. Bertumbuh terus, kerohanian ini bertumbuh. Sebab iman itu adalah diumpamakan seperti benih yang bertumbuh, atau benih yang bertumbuh. Nanti iman kita ini bertumbuh, lalu seperti pohon yang besar, lalu burung-burung besar di dalamnya. Lalu kita bisa semakin hari semakin besar, semakin kita menjadi mengayomi orang-orang lain. Kalau suami imannya sudah bertumbuh dan dia bisa mengayomi anaknya, bisa mengayomi suami istrinya, dia bisa mengayomi cucunya, dia bisa mengayomi seluruh keluarga besar. Ya. Tapi kalau imannya begitu saja tidak ada pertumbuhan, nah justru saudaraku yang dikasih di akhir zaman ini, jangan senantiasa iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya tidak panjangkan lagi. Kita akan masuk di dalam Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita akan puji buat Tuhan, itu setiap waktu hidup di kebenaran. Haleluya.
siapa? Mari angkat tangan. Bagaimana Bartimeus yang buta yang datang kepada Yesus. Dia ingin melihat, dia ingin diceritakan oleh Yesus. Bagaimana Petrus yang bertolak kepada tempat yang lebih dalam, yang dia rela memberikan hidupnya, dan Petrus diberkati. Dan Bartimeus diceritakan makanya. Kita yang datang hari ini yang mengalami beban, pergumulan hidup rumah tangga, sakit penyakit, mari serahkan hidupmu, berserulah memanggil kepada katakan Yesus, aku datang tidak sebelum memohon belas kasihan. Bukakan mata rohani, bukakan mataku yang tertutup, supaya aku bisa melihat kemuliaan, supaya aku bisa melihat di depan. Banyak tantangan yang mencoba menghalangi. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas